Di sini yang saya bilang tadi, saya sudah upload materi perkuliahan kali ini di Google Classroom. Bisa dicek di sana. Pertama, pengantar. Apa sih sebenarnya data science itu? Data science itu sebenarnya bagian dari teknik informatika yang bersinggungan besar, bersinggungan banyak dengan machine learning dan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kalau kecerdasan buatan di sini lingkarannya di sini, di dalamnya terkandung machine learning. Dan metode-metode yang terdapat di sana seperti support vector machine, decision trees, deep learning, Bayesian learning, KNN, itu juga menjadi materi yang dicakup oleh data science. Di luar itu, data science juga bicara tentang statistik, tentang visualization, tentang experimentation, tentang data preparation, tentang proses mining, tentang processing paradigm juga. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi, data science ini lebih dekat dengan data mining atau penambangan data. Karena bagian-bagian yang di luar sini itu sebagian juga dibicarakan di data mining juga. Jadi sebenarnya mahasiswa yang ikut perkuliahan data science ini itu bakal menemui materi-materi yang juga disampaikan di kelas-kelas yang lain, terutama di kelas pembelajaran mesin dan di kelas data mining atau penambangan data. Bedanya kelas ini ada kata proyek di nama kelasnya, proyek sains data, sehingga proyek ini menjadi bagian besar sepanjang perkuliahan. Nantinya mahasiswa diharapkan untuk membuat proyek sendiri yang nanti akan dinilai di akhir semester. Proyek tentang apa? Tentang sains data. Nah, ini gambaran besarnya dari perkuliahan termasuk materi-materinya. Materinya sebagian nanti akan diulang, ada hal yang akan disampaikan, tetapi sebagian besarnya juga tidak. Sebagian besarnya langsung ke proyek sifatnya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Biasanya saya perkuliahan akan seperti ini. Jadi ketika saya menyampaikan sesuatu yang menurut saya cukup panjang, cukup kompleks, maka biasanya saya akan berhenti, saya akan menanyai mahasiswa, ada pertanyaan. Ini checkpoint bagi saya, supaya setiap mahasiswa ada dalam pemahaman yang sama. Kalau dirasakan ada seorang mahasiswa yang merasa bahwa saya dalam hal ini sampai titik poin ini saya ada yang tidak paham, atau mungkin tampilan di komputer saya berbeda dengan tampilan di komputernya Pak Yonatan, maka silahkan bertanya, jangan diam saja. Karena kalau diam saja, saya anggap mahasiswa sudah paham, maka saya akan meneruskan materi selanjutnya, yang bisa jadi materi selanjutnya itu lebih dalam lagi, lebih kompleks lagi daripada sebelum checkpoint yang saya lakukan. Makanya bertanyalah ketika saya ada dalam checkpoint. Mahasiswa bisa bertanya dengan menggunakan mic-nya bisa diaktifasi, atau bisa menggunakan komentarnya di sana saya aktifasi juga, chat. Jadi silahkan bertanya via di sana, nanti akan saya jawab. Oke, saya lanjutkan. Itu tadi pengantarnya tentang data science. Kemudian kebutuhannya, kenapa sih ada data science? Kebutuhan utamanya adalah untuk mengekstraksi pola dari data. Contohnya, nantinya dari data science kita bisa membuat recommendation engine yang bisa merekomendasi, contohnya di sini film untuk user tertentu. Jadi berdasarkan apa yang ditonton oleh seorang user sebelumnya dia nonton apa saja, maka bisa nanti direkomendasi. Engine yang kita bikin lewat data science bisa merekomendasi, oke, kelihatannya si user A ini seringkali nonton film dengan genre action. Dia sudah nonton action film A, film 1, film 2, film 3 sampai film 10 misalkan. Maka berbasis data yang sudah ada, maka direkomendasi film action yang ke-11. Itu contohnya. Kemudian yang contoh kedua, a fraud alert model
that detects fraudulent credit card transaction. Jadi ada satu nasabah bank, kreditnya ini kok kelihatannya transaksinya sangat berbeda dengan transaksi-transaksi yang sebelumnya. Maka bisa dideteksi secara langsung dari modelnya. Oke, kelihatannya yang ini fraud. Fraud itu transaksi yang mencurigakan. Bisa jadi akunnya dijebol orang. Itu dia akan mendeteksi secara otomatis, terus memunculkan notifikasi. Oke, ini seperti ini. Ini ada terdeteksi sebagai fraud. Itu contoh kedua. Contoh ketiga, find customers who will most likely churn next month. Churn itu berhenti bertransaksi. Jadi seorang customer transaksinya normal-normal saja selama ini, kelihatannya normal. Tetapi berdasarkan model dari data science yang dibangun, kelihatannya dia bulan depan akan berhenti bertransaksi. Maka perlu ada notifikasi supaya pihak customer service bisa segera mengontak, bisa segera menindaklanjuti supaya si customer ini tidak hilang. Yang keempat contohnya adalah memprediksi pemasukan untuk triwulan berikutnya. Berdasarkan data-data yang ada, maka polanya apa? Diekstraksi. Oke, maka bisa dilakukan prediksi penghasilan 3 bulan ke depan itu seperti apa. Ini contoh-contoh dari fitur yang dimiliki oleh data science. Ada pertanyaan sampai segini? Oke, saya lanjutkan. Tahapannya apa? Tahapannya dibagi menjadi 5, yaitu prior knowledge, pengetahuan dasarnya, pengetahuan sebelum kita memproses segala sesuatunya. Kemudian tahap kedua adalah preparation, tahap ketiga adalah modeling, tahap keempat adalah application, tahap kelima adalah knowledge yang dihasilkan. Prior knowledge ini dibagi menjadi 2, yaitu business understanding dan data understanding. Keduanya menjadi dasar sebelum kita melakukan data preparation. Selesai dari data preparation, outputnya masuk ke building model. Nih, outputnya berupa training data dan test data. Training data ini yang digunakan untuk membangun model menggunakan algoritma yang kita pilih. Hasilnya, modelnya kita running dengan menggunakan test data untuk mengukur evaluasinya. Kalau dirasa sudah cukup, maka model tersebut akan diaplikasikan, dideploy. Nih, aplikasi dideploy. Hasil dari deploy itu bisa berupa knowledge ataupun action. Oke, saya bahas satu persatu. Business understanding. Business understanding ini bicara tentang pemahaman bisnis kita. Sama-sama tabel transaksi, tapi kalau bisnisnya berbeda, itu akan menghasilkan data preparation yang berbeda. Contoh, kalau bisnisnya adalah apotek, maka kita tahu bahwa apotek itu dia butuh stok berupa obat, stoknya, inventorinya berupa obat, terus kemudian dijual secara eceran berupa obat juga. Jadi misalkan belinya, misalkan obat berupa bubuk gitu ya, katakanlah acetaminophen misalkan berupa bubuk yang dia beli di supplier dalam satuan kilogram, tetapi dijual ke customer dalam satuan gram, maka itu akan berbeda. Sama-sama transaksi ya, transaksinya beli ke supplier kilogram, transaksi ke customer berupa penjualan berupa gram, akan berbeda kalau bisnisnya berupa perbankan. Perbankan, bisnis transaksinya adalah transaksi dari si klien, dari si nasabah. Bisa merupakan transaksi menabung, transaksi pengambilan uang, ataupun transaksi transfer. Ini jelas beda. Tidak ada transaksi transfer, tidak ada transaksi menabung, tidak ada transaksi pengambilan uang di apotek, bisnis apotek. Beda lagi nanti kalau bisnisnya misalkan bisnis penyewaan kendaraan.
Penyewaan kendaraan itu transaksinya adalah sewa kendaraan. Jadi ada si customer yang menyewa kendaraan untuk durasi sekian jam atau sekian menit atau sekian hari atau minggu ataupun bulan persewaannya. Di sana tidak ada yang namanya transaksi transfer uang, itu tidak ada. Adanya menyewa kendaraan. Ini yang perlu dipahami dulu. Business understanding-nya itu seperti apa? Bisnis kita itu sekarang adanya di mana? Itu nanti berpengaruh ke prepare data. Datanya transaksi tadi dari yang gram mau kita jadikan ke kilogram semua atau tidak. Itu untuk yang apotek. Untuk yang nasabah perbankan, kita mau memprepare data ini untuk periode setahun, transaksi nasabah setahun, atau untuk 1 bulan saja, atau untuk nasabah-nasabah tertentu yang melakukan proses transfer uang, tidak untuk nasabah-nasabah yang tidak pernah melakukan transfer uang. Itu nanti menentukan di sini, di prepare data dari business understanding duluan. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Bisa Pak izin bertanya? Ya. Apakah boleh share screen Pak? Saya ada kebingungan dalam model datanya gitu. Boleh, sebentar. Stop presenting. Oke, silahkan. Harusnya bisa. Bisakah share screen? Bisa. Oke. Apakah sudah kelihatan Pak? Yes, ya. Nah ini kan terkait data curah hujan ya Pak. Ya. Nah ini kan saya pengen data ini nanti kan, contohnya ini asumsikan ada di provinsi Jawa Tengah gitu ya. Ya. Nah di sini kan ada sampai 1 tahun. Nah kemudian ada banyak file gitu, XLS atau data banyak Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan lain-lain. Lah itu apakah nanti pemodelan datanya semisal pengen dijadiin, aku pengen tahu sih data di provinsi Jawa itu nanti ada curah hujannya itu nanti kayak kelompoknya itu ada berapa, contohnya ada 3 kelompok ya, rendah, sedang, dan tinggi. Nah apakah ini dari data per bulan ini bisa dimodelin lagi jadi per tahun gitu Pak? Contohnya ini Januari 2021, terus di bawahnya lagi ada yang entry ke 13 itu Januari 2013, terus dan seterusnya. Nah, apakah itu bisa dimodelkan seperti itu atau harus per tahun, contohnya harus 2012, 2013, 2014 dan seterusnya. Seperti itu Bapak. Ya. Ini pertanyaannya lebih terkait ke prepare data. Nanti ya, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Sekarang yang saya masih jelaskan ini masih di tahap yang business understanding-nya. Nanti pertanyaan ini akan saya jawab di bagian prepare setelah saya menjelaskan tentang prepare data. Oke? Baik. Bisakah di stop dulu sharingnya biar saya melanjutkan materi dulu? Oke, bisa dilihat layar saya? Bisa. Oke. Saya lanjutkan dulu. Itu tadi pertanyaannya ada di sini. Pertanyaannya. Saya masih di sini, Nah, saya berpindah dulu ke sini. Nah, tentang data understanding. Data understanding itu ngomong tentang datanya. Datanya kita sudah punya. Terus ini data yang ada yang di depan kita ini, entah itu berupa text file atau Excel file atau SQL database atau JSON ataupun yang lain, itu kita perlu paham dulu ini datanya gimana. Jadi contoh misalkan kalau kita punya tabel, kolom kedua itu isinya angka-angka. Ini kalau judul kolomnya ngomongnya tentang tadi, misalkan yang di apotek tadi adalah transaksi penjualan ke customer. Nah,
Di situ ada angka-angka. Kita perlu paham angka-angka ini artinya apa? Apakah ini dalam satuan gram, ataukah ini dalam satuan kilogram, atau dalam satuan mililiter, satuan liter, satuan botol, satuan atau satuan yang lain, misalkan satuan jumlah tablet, jumlah strip tablet ya. Itu perlu kita pahami. Karena bisa jadi kita terima data itu bukan kita yang bikin datanya. Datanya yang bikin orang lain, yang kita tidak pernah ngobrol dengan orang itu, mendadak kita disodori ini datanya. Terus kita buka, loh ini datanya apa? Maksud dari masing-masing kolom ini apa? Itu perlu kita pahami dulu, prior knowledge-nya. Atau misalkan di kolom kelima di sana ada data kategorikal, data kategori. Tadi misalkan contohnya rendah, sedang, dan tinggi. Ini yang disebut rendah ini maksudnya apa? Transaksi ke customer kok ada kata-kata rendah, sedang, dan tinggi. Ini maksudnya apa rendah, sedang, dan tinggi ini? Itu perlu kita pahami dulu. Apakah rendah, sedang, dan tinggi ini mengacu kepada jumlah transaksi yang dilakukan oleh customer sebelum-sebelumnya dalam 1 bulan terakhir, rendah, sedang, dan tinggi, atau mengacu dari jumlah penjualan obat yang sama sepanjang tahun ini, siapapun customer yang beli itu dicek, dimasukkan ke situ, atau punya arti yang berbeda rendah, sedang, dan tinggi ini. Atau bisa jadi saat itu misalkan si customernya ngomong bahwa saya butuh cepat, misalkan butuh segera dikirim, misalkan transaksinya terjadi secara online, sehingga prioritasnya itu rendah, sedang, dan tinggi itu melambangkan, menyimpulkan prioritas dari transaksi tersebut. Nah, itu yang perlu kita pahami sebelum kita prepare data. Kalau kita tidak paham dengan datanya, tapi langsung kita masuk ke prepare data, bisa jadi kacau. Yang harusnya tadi adalah prioritas rendah, sedang, tinggi, kita artikan bahwa itu jumlah transaksi. Terus kita prepare di sini, maka hasilnya pasti kacau balau. Nanti ujung-ujungnya dalam proses modeling ataupun evaluasi, pasti hasilnya tidak akan sesuai dengan keinginan atau target yang ada. Ini kedua hal ini yang perlu dilakukan sebelum kita melakukan sesuatu dengan datanya. Dua hal, business understanding terkait dengan bisnisnya, kemudian data understanding terkait dengan datanya. Arti dari angka-angka, dari tulisan-tulisan yang terkandung dalam data tersebut, itu yang perlu kita pahami dari data understanding. Nah, terkait tadi pertanyaannya yang data statistik, maka saya sarankan dulu sebelum nanti saya bahas lagi di sini, saya sarankan dulu pahami dulu kalau tadi ada file-filenya, pahami dulu filenya itu satu file ini menyimbolkan merepresentasikan satu wilayah, satu periode, atau gabungan. Satu file itu satu wilayah sekaligus satu periode. Kalau gabungan, ini setiap file itu harusnya ada tanda kunci, ada penandanya. Apakah ini periode sekian sampai sekian, ataukah yang lain periodenya, ataukah lokasinya di mana. Itu yang dipahami dulu kalau kita hendak menggunakan sebuah dataset. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke prepare data? Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut ke prepare data? Belum ada. Oke, saya lanjutkan. Prepare data ini saya bahas, saya berikan keterangan lebih lanjutnya di slide keempat. Data preparation. Data preparation itu ngomong sekian hal ini. Yang pertama, eksplorasi. Eksplorasi ini bicara tentang ketika kita terima data, kita perlu lihat dulu datanya ini modelnya gimana sih? Ini kolomnya jumlahnya berapa? Kemudian kira-kira jumlah row-nya ini ada berapa? Terus
kalau saya tampilkan, saya lihat ini polanya, ada pola enggak sih? Nah, ini eksplorasi, namanya data eksplorasi. Jadi kita benar-benar blank, enggak tahu apa-apa tentang data, maka kita perlu eksplorasi. Biasanya eksplorasi ini dilakukan dengan cara melakukan statistik, atau ya biasanya menampilkan dulu keseluruhan datanya, raw datanya, biasanya sih tapi besar, tidak bisa kita lihat keseluruhan. Eksplorasi kita lihat, kita baca sekilas. Atau cara yang berikutnya adalah dengan menampilkan data statistiknya. Jadi kalau kita lihat, oh oke, kolom ini kelihatannya angka, maka saya mau lihat angkanya, minnya seberapa, rata-rata average-nya, terus kemudian standar deviasinya seberapa, dia punya rentang deviasinya seberapa. Termasuk yang ketiga, cara yang ketiga adalah dengan cara memvisualisasikan. Nanti berikutnya di pertemuan ini akan saya tunjukkan juga dengan memvisualisasikan. Tapi intinya dengan memvisualisasikan itu kita mengeksplorasi data. Data ini sebenarnya seperti apa sih? Dia punya apa saja datanya? Ini yang tahapan yang pertama. Tahapan preparation yang pertama, yaitu eksplorasi. Kemudian data preparation ini juga bicara tentang data quality, kualitas data. Kalau misalkan kita buka datanya, ya kok ternyata banyak yang kosong. Kalau datanya berupa tabel itu ya, isinya kok banyak yang kosong. Yang ada datanya cuma sedikit dari kolom, dari sel-selnya itu. Maka bisa jadi kita ngomong, oke, kualitas data yang ini jelek, maka data yang ini harus saya buang. Saya harus mencari data baru yang lebih bagus, yang sel-selnya terisi lebih banyak. Itu bisa jadi seperti itu. Ini termasuk bagian dari preparation. Kita tentukan dulu kualitas data yang kita punya ini bagus atau tidak. Kalau tidak bagus ya jangan diteruskan. Kalau tidak bagus, kalau kualitas datanya jelek kita teruskan, nanti hasilnya trainingnya akan jelek. Ujung-ujungnya di bawah sini juga jelek juga. Maka tentukan dulu kualitasnya di sini. Kalau misalkan yang kita dapat datanya dari orang lain, terus kita lihat data kualitasnya rendah, kita bisa ngomong kalau memang memungkinkan ya, datamu rendah, coba tolong kasih data yang lebih bagus, lebih baik dari yang ada. Nah itu salah satu kemungkinan yang bisa kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah dengan yang ngomong tentang missing values. Tadi ada data-data kosong. Oke. Setelah kita dapat data yang lebih berkualitas, kualitas yang lebih baik, tapi tetap aja beberapa ada missing values-nya. Gimana seperti ini? Missing values ini bisa dikarenakan banyak hal, karena memang datanya rendah tadi seperti yang sebelumnya, atau bisa jadi memang datanya tidak tersedia. Kita cari, kita berusaha record datanya sebaik mungkin, tetapi bisa jadi tetap aja tidak ada datanya. Atau bisa jadi kalau datanya itu didapat dari sensor elektronik, yang sensor elektroniknya tersebut rusak. Pada satu jeda waktu tertentu rusak, periode tertentu dia rusak. Sebelum periode rusak dia baik-baik saja, sesudah periode rusak dia juga baik-baik saja kan sudah diganti sensornya. Nah, ada jeda yang missing values di sana. Gimana kita mengakali missing values di sini? Ada beberapa cara. Cara yang pertama adalah dengan kita mereplace jeda missing values tersebut dengan nilai average dari yang ada, data-data yang sebelumnya dan sesudahnya yang ada. Kita cari angka rata-ratanya, kemudian missing values-nya tersebut kita berikan missing values, kita assign missing values-nya. Bisa dengan nilai average, bisa dengan nilai median. Itu alternatifnya, tergantung kondisi permasalahan kita seperti apa. Atau pada kondisi-kondisi tertentu missing values itu justru diharapkan. Contohnya apa ya? Contohnya misalkan transaksi user tadi. Kalau memang si usernya memang tidak pernah melakukan transaksi selama 2 minggu terakhir kah, atau sebulan terakhir kah, maka ya memang itu dianggap sebagai sesuatu hal yang memang wajar. Memang si user tidak melakukan transaksi apapun. Maka justru yang dalam kondisi seperti itu jangan diisi dengan nilai average, malah nanti kacau, pemodelan kita akan kacau. Maka justru harus dibiarkan saja. Ini missing values. Terus berikutnya konversi. Tadi yang saya bilang, kalau
dari pembelian dari supplier satuannya adalah kilogram, sementara kita jual ke customer dalam satuan gram, perlukah kita melakukan konversi? Ini juga tergantung dari proyek data science kita yang hendak kita lakukan. Kalau kita hendak melakukan data science terhadap suatu sediaan obat, baik itu dari sisi supplier, dari sisi penjualan ke customer, terhadap inventory kita, maka rasanya perlu disamakan. Jadi antara dari si supplier dan si yang kita jual ke customer, inventory kita setiap saat seperti apa, maka perlu kita samakan. Satunya transaksinya dalam kilogram, satunya dalam gram, maka yang hendak kita modelkan keduanya harus kita konversi supaya sama dalam satuan yang sama. Itu konversi. Tapi ada juga konversi-konversi yang tidak perlu kita lakukan. Jadi misalkan kalau kita hendak membangun model hanya pada sisi penjualan saja, penjualan ke customer. Kita tidak melakukan pemodelan pada sisi pembelian pada supplier. Maka yang seperti itu tidak perlu dilakukan konversi terhadap satuan gram yang kita lakukan di penjualan customer. Ya memang satuannya semuanya gram. Tidak perlu ada konversi ke kilogram karena kita tidak melibatkan supplier di sana. Jadi tergantung dari tujuan dari proyek kita apa. Ini bisa dilakukan, bisa tidak dilakukan. Kemudian transformasi. Transformasi ini ngomong tentang tadi misalkan kita hendak mentransformasi dari curah hujan tadi, apakah itu sedang, rendah, atau tinggi. Nah, kita perlu tentukan yang disebut rendah itu curah hujannya berapa sampai berapa, yang disebut sedang itu berapa sampai berapa, ataupun tinggi berapa atau berapa. Atau contoh yang lain ya, contoh yang lain yang lebih umum, suhu. Kita punya data suhu dari sensor antara 0 sampai dengan 100 derajat Celcius. Nah, kita mau memproses ini, mentransform ini jadi 3 kategori saja, sedang, rendah, dan tinggi. Nah, yang disebut rendah ini berapa? Apakah 0 sampai 10 derajat Celcius? Apakah 0 sampai 30 derajat Celcius? Ataukah yang lain? Karena tergantung dari proyek kita. Kalau proyek kita ini ngomong tentang suhu air bisa jadi 0 sampai 30 itu disebut rendah, masuk dalam kategori rendah. Tapi kalau ngomong dari suhu ruangan 0 sampai 25 itu rendah. 25 sampai dengan 30 itu bisa jadi sudah tidak bisa disebut rendah, karena sudah mulai terasa panas 25 sampai 30. Yang disebut sedang untuk air, proyek air, suhu air 30 sampai 60 itu bisa sedang. Tapi untuk suhu ruangan sedang itu bisa jadi 25 sampai 30 itu tadi sedang. Maka tergantung dari proyek kita, transformasi ini batasannya kita yang menentukan, kita yang perlu bisa berbeda dalam tiap proyeknya. Kemudian yang berikutnya, data preparation yang berikutnya adalah data outlier. Kadangkala kita menerima data yang di luar range batasan cakupan standar deviasi. Bisa jadi dikarenakan karena salah catat, orang yang mencatat salah. Bisa jadi juga sensornya error, itu bisa jadi. Atau memang orangnya tidak salah, sensornya tidak salah, tapi memang jadi outlier. Yang tidak salah ini justru biasanya yang yang kita cari di dalam fraudulent data model. Jadi yang normalnya dia transaksinya sekian, dalam ring rupiahnya sekian sampai sekian, mendadak transaksi jadi transaksi yang jumlahnya luar biasa besar. Nah, ini justru outlier ini yang kita cari justruan kalau kita membangun sistem untuk fraudulent model. Justru yang semacam ini tidak boleh diganti, yang untuk proyek yang semacam itu. Tapi untuk proyek-proyek yang lain, misalkan tadi pencatatan suhu ruangan, suhu air, outlier itu perlu kita
kita minimalisir atau kita perlu hilangkan, tergantung proyeknya seperti apa. Kalau suhu ruang kita dapat itu suhu ruangnya 1000 derajat. Nah, yang semacam itu perlu kita jelas kita ganti nilai datanya atau kita hapus. Karena suhu ruang 1000 derajat itu rasanya sudah terbakar segala sesuatunya di sana. Oke, lanjutnya adalah feature selection. Ini terkait dengan kalau kita punya data yang atributnya banyak, ratusan atau ribuan atau lebih dari itu. Sementara kadangkala kita hanya perlu untuk membangun proyek data science kita, membangun model kita hanya perlu sebagian saja. Maka yang seperti itu, maka kita perlu melakukan seleksi. Atribut-atribut apa sih yang kita perlukan? Misalkan contohnya transaksi swalayan gitu ya. Ada nama pelanggan, ada misalkan nama barang yang dibeli. Terus masih ada macam-macam nanti. Ada tanggal, ada waktu, ada jumlah pembelian, ada siapa nama kasirnya, ada misalkan ada periode promo apa yang saat itu. Bisa jadi kita tidak perlu menggunakan periode promo untuk model yang hendak kita bangun. Kita hanya perlu menggunakan nama customer, nama barang, jumlah barang, sudah. Maka yang lain-lainnya, atribut-atribut yang lain tidak perlu kita gunakan. Ini masuk dalam fitur selection. Yang berikutnya sampling. Sampling ini ngomong kalau jumlah data kita, barisnya itu banyak sekali. Katakanlah sampai jutaan atau mungkin ratusan juta. Sementara kalau kita masukkan semuanya, bisa jadi nanti di training ini akan lama sekali. Bisa butuh berminggu-minggu untuk trainingnya. Nah, dalam kondisi yang semacam itu, maka kita perlu melakukan sampling. Samplingnya itu kita tidak mengambil semua data, kita hanya mengambil sebagian saja supaya trainingnya nanti lebih cepat. Nah, di sini samplingnya kita perlu tahu kita mau pakai metode sampling apa. Apakah random? Jadi dari ratusan juta baris tadi kita random, atau kita ambil, kita sampling berdasarkan kriteria tertentu, berdasarkan daerah tertentu. Kalau data transaksinya dari daerah misalkan Jakarta misalkan, maka kita ambil dari Jakarta saja. Semua kota lain di Indonesia tidak diambil misalkan. Atau berdasarkan user tertentu, user A ini saya mau mengamati polanya dia transaksi, maka kita sampling dari ratusan juta transaksi, hanya user A transaksi punyanya user A saja. Ini ngomong tentang sampling, tergantung dari, sekali lagi, tujuan dari proyek data science kita. Oke, sampai sini jelas. Sebelum saya berpindah ke pertanyaannya tadi, menjawab pertanyaan tadi, sampai sini cukup jelaskah tentang data preparation? Oke, nah sekarang balik ke data tadi yang pertanyaannya, data preparation. Maka yang pertama-tama yang saya jawab dulu adalah dirimu hendak membangun proyek data science dalam hal apa? Apakah data science hanya untuk khusus wilayah Jawa Tengah saja, atau untuk periode tertentu saja tapi untuk semua data, untuk semua daerah, atau yang lain? Ini yang perlu ditentukan dulu. Kalau saya pribadi, saya prefernya, menyarankannya coba dari satu data kecil dulu, wilayah tertentu saja, misalnya dari Jawa Tengah, untuk 1 tahun tertentu atau 1 bulan tertentu. Itu supaya nanti proses trainingnya akan lebih cepat. Nanti kalau trainingnya selesai, dilihat, dievaluasi, oke, baik, maka nanti bisa balik lagi menggunakan data yang lebih banyak. Itu preference saya, itu yang pertama. Terus kemudian kalau terkait dengan pertanyaan menggabung data, ya biasanya data-data itu kadang kala, bukan biasanya ya kadang itu data itu terpecah-pecah menjadi periode-periode tertentu, atau kalau berupa masukan dari sensor itu, maka tiap sensor itu akan menghasilkan satu file data sendiri.
Kalau kita punya 10 sensor, maka tiap sensor punya menghasilkan satu file, maka ada 10 file untuk periode tertentu. Dalam kondisi tertentu, sesuai dengan target atau tujuan dari data science kita, proyek data science kita, maka ada kalanya kita perlu menggabungkan beberapa file tersebut menjadi satu file utuh. Ada kalanya seperti itu. Tapi sekali lagi, tergantung dari tujuannya apa. Kalau saya hanya mau menganalisa satu sensor saja, maka saya tidak perlu melakukan penggabungan. Maka cukup saya ambil file yang dihasilkan oleh sensor tersebut, saya olah di sana. Tapi kalau saya mau lihat keseluruhannya, ya mau tidak mau saya harus menggabungkan file-file tersebut. Oke, ada pertanyaan? Ada cukup menjawabkah jawaban saya ini, atau ada pertanyaan yang lain? Kalau dari tadi bisa menjawab Pak, tapi ada satu lagi kemudian. Contohnya kan data satu periode di satu daerah gitu ya Pak. Kemudian apa itu model datanya itu per hari. Jadi contohnya ada data 1 tahun tapi isinya itu adalah 365 ya, asumsikan 1 tahunnya 365 data curah hujannya. Terus kita pengen gabungin nih data ini yang di Jawa Tengah tadi, pengen dijadiin per bulan aja gitu loh Pak. Nah, apakah itu bisa juga atau akan nanti ada menjadi kayak suatu kesalahan saat kita memodelkan gitu? Ya, kalau memang kebutuhannya adalah per bulan dan bukan per hari, sementara datanya yang kita punya adalah per hari, maka memang kita harus melakukan transformasi tadi. Kita gabungkan dari data harian itu menjadi satu data tunggal yang merepresentasikan data harian dalam bulan tersebut. Ini namanya, yang model semacam ini itu namanya jenis istilahnya adalah summarization atau aggregation. Summarization itu meringkas, agregasi itu dari agregat. Ya mirip, kedua-duanya mirip. Intinya adalah kita mencari sebuah nilai baru yang merepresentasikan nilai-nilai yang lain. Nah, ini tergantung dari sekali lagi tergantung dari target atau tujuan dari proyek data science-nya. Juga kadangkala yang semacam ini perlu trial and error. Bisa dilakukan dengan cara misalkan menjumlah total. Jadi dari satu keseluruhan data 1 bulan itu per hari ditotal semuanya, terus nilai totalnya ini digunakan sebagai representasi dari nilai keseluruhan bulan tersebut. Itu cara pertama. Cara kedua tadi dengan cara menilai rata-rata, atau cara ketiga dengan menggunakan nilai median. Atau bisa juga kita select. Jadi dari kita pahami datanya sepanjang 1 bulan ini, terus kita select, oh ini loh, saya pilih yang ini. Cara selectionnya bisa macam-macam, berdasarkan menurut saya yang paling reliable dari datanya, saya tahu ini data proses pengumpulan datanya yang paling reliable, yang paling kelihatannya paling oke, datanya ini dicatat pada tanggal 10 misalkan. Oke, saya ambil tanggal 10. Itu selection. Atau selection yang berikutnya berdasarkan, saya select yang persis di tengah, di tanggal 15. Entah sekalipun data yang tertera pada tanggal 15 ini bukanlah data median, bukan data average, data rata-rata, tapi saya beranggapan bahwa tanggal 15 ini persis antara tanggal 1 sampai tanggal 30, dia persis tengah-tengah. Maka saya select nilai tanggal 15 ini. Begitu. Jadi saya berikan alternatif cara gimana melakukan summarization ataupun aggregation di sini. Nanti silahkan dipilih sendiri. Jadi keputusan pemilihan ada di tangan Anda, di tangan mahasiswa. Terus perlu nantinya dilakukan evaluasi. Jadi setelah dipilih gitu ya, nanti bisa dilakukan training, nanti dilihat hasilnya, modelnya bagus atau tidak, akurat atau tidak. Kalau tidak akurat, nanti bisa balik lagi ke data preparation tadi, ke tahap data preparation, terus digunakan metode yang lain. Itu yang bisa saya jawab. Apakah cukup menjawab atau ada pertanyaan yang lain?
Cukup menjawab. Berarti kalau summarization itu bisa mainan yang tadi ya, rata-rata, median, dan total ya. Jadi untuk cara testingnya tinggal di trial error mana sih yang lebih bagus dari ketiga tadi ya. Yes. Seperti itu. Median, rata-rata, terus selectionnya itu berbasis kita milih langsung tunggal atau berbasis periodenya. Oke, ada lagi pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Oke, saya lanjutkan. Ini tadi masih di prepare data. Setelah datanya kita prepare, siap, maka kita melakukan training. Kita bagi datanya menjadi training data dan test data. Yang training data ini kita pakai untuk membangun model dengan algoritma yang kita pilih. Entah itu decision tree, entah itu nanti neural network atau yang lain. Hasilnya adalah model. Modelnya ini kita evaluasi menggunakan testing data. Kita lihat akurasinya kah, precisionnya kah. Kalau kita anggap oke, ya sudah, kita pakai. Kalau tidak kita anggap belum oke, kita balik ke preparation data ataupun ke sini. Datanya sudah kita anggap baik, kita baliknya ke sini, ke training. Kita menggunakan algoritma yang berbeda. Kalau sebelumnya kita training dengan decision tree, kita merasa tidak cukup bagus. Oke, saya mau ganti pakai neural network. Kita training lagi pakai neural network. Nah, dievaluasi lagi, ternyata masih jelek. Neural networknya dimodifikasi lagi. Modifikasi di bagian parameternya. Misalkan jumlah neuronnya, jumlah layernya, ataupun yang lain. Demikian seterusnya, ini looping balik ke prepare data atau balik ke algoritma berkali-kali sampai kita temukan oke, rasanya sudah oke. Kalau sudah oke, maka kita pakai model tersebut untuk dideploy, diaplikasikan. Dari hasil deploy ini, resultnya adalah knowledge ataupun action. Ini jadi tahapannya. Jadi sekalipun tahapannya ini kelihatannya lurus, linear, tapi sebenarnya di dalamnya kita bisa melakukan looping, melakukan iterasi di sana. Kalau memang dirasa hasilnya belum cukup baik. Oke, selesai materi di pertemuan yang pertama, file yang pertama. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke file yang kedua? Adakah pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke file kedua? Bisa izin bertanya. Terkait proses bertanya, Pak. deployment Satu dulu. terkait yang proses deployment tadi, Bapak. Ya. Itu apakah kayak ada contohnya ya, deployment di itu setahu saya kan kayak di image generation itu kan kayak ada stable diffusion itu, Pak. Nah, itu kan kita deploy model kita, terus bisa digunakan untuk generate gambar gitu orang lain. Nah, apakah deployment itu modelnya seperti itu aja atau hanya bisa ada model lainnya, Pak? Oke. Kalau image generation di sini yang dimaksud adalah kita mengakses website yang dia sudah punya sistemnya, terus kemudian kita tinggal memasukkan prompt, kata-kata teks yang hendak kita generate. Maka kalau yang seperti itu, maksudnya saya jawabnya begini. Developer dari si website tersebut itu akan melakukan development sebelumnya ya, membangun model, melakukan evaluasi, prepare data, mengakuisisi data, mencari data dan sebagainya. Terus mereka akan mendevelop sampai mereka memiliki model yang menurut mereka bagus. Kalau mereka sudah punya model, maka model inilah yang akan dipasang ke websitenya. Yang websitenya ini nanti akan digunakan oleh si user di internet. Nah, sementara dia si model yang sudah dipasang ini, di deploy ini digunakan di user di internet, yang di sini, yang di belakang developernya akan terus mengembangkan develop. Oke, ada metode lain enggak, ada data baru enggak, terus ada isu atau masalah lain enggak, terkait etika lah atau terkait peraturan pemerintah lah, ada yang berubah enggak. Kalau ada berubah, maka dia akan mendevelop lagi, membangun model lagi. Kalau sudah cocok sesuai dengan kebutuhan yang terbaru, ada modelnya, maka modelnya ini akan dipasang lagi di sini. Model yang lama akan dibuang,
model yang baru inilah yang akan dipasang di websitenya, yang nantinya akan digunakan oleh si user. Begitu. Ada pertanyaan? Apakah cukup menjawab? Berarti kalau yang dari tadi kan di deploy, berarti wah modelnya udah selesai langsung dipasang di website saja gitu Pak. Iya. Apakah kalau contohnya kayak data curah hujan tadi, pengen tahu nih ringkasannya daerah Jawa Tengah dalam satu tahun tapi dengan per bulan. Nah itu cara deploynya apakah kita buat modelnya seperti tadi, nanti user tinggal lihat aja atau seperti apa Bapak? Soalnya masih bingung di situ. Tergantung outputnya dan tergantung targetnya. Jadi kalau output yang diharapkan dari model itu adalah si user memasukkan data curah hujan, setelah itu akan keluar prediksi, misalkan prediksi apakah hari ini hujan atau tidak, ataukah bulan ini hujannya, curah hujannya sekian. Maka ya kita develop modelnya, kita bangun modelnya, kita letakkan modelnya itu di tempat yang lain, atau kita bangun juga aplikasi untuk memasukkan data. Jadi ini kita develop kan, kita punya model, terus modelnya ini misalkan kita develop, terus kita punya model. Nah modelnya ini kita pasang di dalam aplikasi kita. Nanti si user bisa memasukkan datanya ke sini. Si user memasukkan datanya ke sini, terus dia akan menghasilkan output. Oke, ini curah hujannya prediksinya segini, atau apakah hari ini hujan atau tidak, atau yang lain. Ini modelnya lewat aplikasi yang berbeda. Tapi kalau si usernya adalah diri kita sendiri, jadi si developer ini menghasilkan model, terus kemudian developer ini ada juga sebagai usernya, maka ya sudah, dia cukup si developernya menghasilkan model, dia tidak dipasang kemana-mana, ya developernya nanti yang akan memasukkan data ke sini, terus modelnya ngomong apa, menghasilkan output apa, itu nanti developernya yang akan mengolah lagi. Ada pertanyaan? Apakah cukup menjawab? Aplikasi dari model ini akan menjadi sebuah deployment gitu ya Pak modelnya? Biasanya begitu. Cuman biasanya kalau anak-anak mahasiswa TA tugas akhir diminta untuk membangun suatu sistem kecerdasan buatan, sistem yang penambangan data atau machine learning, biasanya mahasiswa akan mendevelop dalam satu aplikasi yang sama untuk proses training, proses evaluasi, termasuk proses untuk nanti menghasilkan outputnya juga dalam satu aplikasi yang sama. Karena memang si usernya juga si developernya yang sama juga, orang yang sama. Oke, ada pertanyaan? Sudah Bapak. Terima kasih. Tadi ada satu lagi yang hendak bertanya tadi. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Ya. Pertanyaannya itu akurasinya tergolong itu berapa ya Pak? Suaranya putus-putus. Saya coba bahasakan ulang pertanyaannya. Kalau salah tolong diketikkan aja di chat. Itu chatnya bisa digunakan untuk bertanya juga di sana. Ada tombol chat di tempat saya di sini tombol chat. Nah, kalau saya menangkapnya tadi pertanyaannya adalah untuk akurasi yang disebut baik itu berapa? Ya, nanti sebenarnya akurasi itu hanya sebagian dari metrik penilaian, metrik evaluasi, karena ada presisi juga, ada akurasi, ada presisi, ada recall juga nantinya. Nah, itu juga akan nanti tergantung dari proyek kita. Tentu semakin tinggi semakin bagus, itu tentu jelas. Kalau bisa semuanya tinggi semua, perfect semuanya kalau bisa. Tapi ada kalanya tidak memungkinkan. Yang seperti itu akan tergantung dari proyeknya. Contoh, kalau ini bicara tentang tugas akhir mahasiswa, itu nanti akurasinya seberapa itu bisa jadi yang menentukan adalah dosen pembimbingnya. Dosen pembimbingnya minta, saya enggak mau akurasi di bawah 60%. Atau saya enggak mau
akurasi di bawah 80%. Nah, itu dosen pembimbingnya yang nanti akan menentukan. Terus kalau kalau di dunia nyata itu bisa jadi ditentukan dari seberapa benchmarkingnya. Jadi kalau kita punya data memprediksi apa misalkan memprediksi transaksi apalah memprediksi apakah suatu file itu bervirus atau tidak misalkan, atau email itu mengandung spam atau tidak, maka kita disebut akurasinya oke itu kalau kita benchmarking dengan produk-produk yang lain. Kalau produk-produk yang lain itu rata-rata kisarannya ada di kisaran angka 80% menentukan spam atau tidak, maka kalau produk kita ada di kisaran yang sama 80%, maka kita anggap bahwa oke, ini evaluasi dari sistem kita ini oke, lumayan bagus karena benchmarking dengan yang lain-lain di luaran sana juga segitu. Itu disebut oke lah. Kalau bisa lebih dari itu, misalkan 90 atau 95%, maka jelas model yang kita develop lebih bagus dari yang pasaran. Itu justru perlu kita pertimbangkan untuk kita jual. Kalau memang secara benchmarking lebih tinggi. Oke, apakah cukup menjawab? Atau ada pertanyaan lainnya? Sudah terjawab, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau tidak, saya lanjutkan materinya. Oke, saya lanjutkan ke yang kedua. Yang kedua di sini adalah saya akan mendemokan visualisasi dengan menggunakan Microsoft Power BI. Kita bisa install dari Microsoft Store gratis. Nama aplikasinya di Microsoft Store itu adalah Power BI Desktop. Ada yang versi webnya, tetapi yang desktop itu lebih powerful. Saya tunjukkan di tempat saya ini sudah terinstall Power BI. Mana Power BI? Oh, tadi sudah ada tadi. Mana tadi? Nih, loading Power BI. Oke. Bentar, masih loading. Saya tutup. Kita bisa menggunakan sampel dataset yang disediakan di sana, di bagian sini. Load sampel data. Tutorialnya banyak di internet, sangat banyak sudah Power BI, karena gratis dan cukup populer, sehingga banyak. Ini sampelnya di sini. Saya pilih yang financial. Nih, terus saya load. Saya tidak melakukan transform data, saya langsung load apa adanya. Ini agak lama karena saya harus Google Meet, terus juga saya record juga ini perkuliahan ini, makanya agak lambat ini. Oke. Di sini datanya ada sebelah sini di kolom yang kanan. Kemudian visualisasinya ada sini. Berikutnya di sini ada filter. Maka kita bisa menampilkan data di sini. Ini data bagian datasetnya. Misalkan sales. Saya bisa klik kemudian drag and drop ke tengah. Sebentar. Nih masih proses di sini. Nah, dia akan menampilkan begini.
Terus saya bisa juga mengaktifasi misalkan date. Saya klik, nggak perlu drag and drop, tapi saya cukup klik di sini. Proses lagi di sini. Ya, muncul terupdate tampilannya begini. Mulai dari ini September sampai Desember 2013-2014. Langsung tampil apa adanya begini. Kalau saya mau lihat, enggak mau saya mau tampilan yang berbeda. Saya mau tampilan line chart. Ini saya klik line chart, langsung muncul dia berpindah line chart. Saya balik dulu. Saya mau tambahkan data country misalkan. Nih, muncul data country. Decoding yang Kanada biru, yang biru gelap France, Germany yang orange, yang Meksiko purple, kemudian United States yang purple cenderung pink, yang pink. Jadi langsung ditampilkan dengan cepat. Kita hanya tinggal main klik. Kita tidak perlu melakukan coding apapun. Tapi kalau kita mau coding, dia juga bisa. Ini pakai Python. Nih perintah-perintahnya, datasetnya ini pandas, data frame. Terus kita bisa ngeklik, kita bisa masukkan perintah-perintah Python kita di sini. Python bisa, R pun juga bisa pakai bahasa pemrograman R. Atau itu tadi ya contohnya ya. Terus kalau saya mau menampilkan datanya di map, karena ada data country, saya tampilkan di map. Bisa juga langsung tampil begini, data map. Terus yang bagian sini, bagian filtering, saya tidak mau nampil semua begini. Saya mau country-nya saya filter. Saya filter hanya untuk yang Kanada saja. Maka mapnya otomatis akan berubah tampilan. Dia akan menampilkan yang Kanada. Demikian juga kalau saya balik ke kolom chart, ke bar chart ini hanya untuk Kanada saja. Atau saya tidak menampilkan Kanada, saya bandingkan dengan France. Maka tampil di sini hanya 2 di sini. Sekalipun data yang di sini kita pilih country-nya semua, tapi karena kita filter berdasarkan Kanada dan France, di sini yang muncul hanya Kanada dan France saja. Oke. Saya tidak menjelaskan dengan detail ya. Silahkan kalau mau detail itu lihat di tutorial-tutorial di internet, sangat banyak. Yang saya jelaskan di sini adalah secara garis besar. Kita masukkan data, terus kita seleksi datanya, visualisasinya yang kita pilih di sini, kemudian filteringnya yang kita lakukan di sini. Tampilannya begini. Ini membantu kita kalau kita terima data mentah yang kita tidak tahu apa-apa, kita hendak memvisualisasikan, tadi bagian dari eksplorasi, itu menggunakan ini. Ada pertanyaan sampai sini? Selain Power BI, sebenarnya visualisasi itu ada tool-tool yang lain, tools yang lain. Contohnya kalau Google itu menggunakan kalau saya namanya Lookout Studio. Itu ada Lookout Studio online gratis juga. Kemudian ada juga Tableau, nama aplikasinya Tableau. Tableau ini sebenarnya lebih tua. Jadi sebelum Microsoft punya Power BI, sebelum Google punya Lookout Studio, Tableau itu sudah muncul duluan. Dan dia cukup survive, sekalipun dia startup, cukup survive sampai sekarang masih ada Tableau dan cukup populer. Penggunanya cukup banyak. Jadi terkait data eksplorasi, ada aplikasi-aplikasi visualisasi yang bisa kita gunakan dengan gratis. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada. Lanjut, berikutnya ngomong tentang dataset. Datasetnya ini saya menyarankan dataset dari website yang namanya kaggle.com. Saya buka di sini. Kaggle.com, bisa login dengan menggunakan akun Google kita. Ini saya langsung buka, ini langsung masuk karena saya sudah login sebelumnya. Bagi yang pertama kali membuka website kaggle.com ini akan ditanya loginnya gimana.
mau membuat akun baru atau menggunakan akun yang ada salah satunya dengan Google. Saya login dengan Google. Di sini dia punya dataset yang banyak dan yang bisa kita download, yang bisa kita gunakan untuk perkuliahan ini. Karena ingat, perkuliahannya adalah proyek data science. Nantinya mahasiswa perlu melakukan proyek, mengerjakan sebuah proyek. Data dari proyek tersebut bisa diambil dari sini. Kenapa saya menyarankan data diambil dari sini? Karena dia punya banyak datasetnya. Nih, datasetnya di sebelah kiri. Nih, berdasarkan trending dataset, atau berbasis musik dataset, atau bisnis dataset, computer science dataset, classification dataset, atau standardized setting, atau kategorinya banyak. Ada COVID, ada macam-macam. Ada macam-macam di sini yang bisa kita cari. Dan satu lagi kelebihannya di sini adalah dia punya kompetisi di sini. Ini kompetisinya yang sekarang sedang dibuka, dan perhatikan di sini ada nilai hadiah. Jadi kalau mahasiswa memilih kompetisi tertentu, nanti disubmit di sini, nanti hasilnya kelihatan berapa. Kalau menang bisa dapat hadiah. Ini apa ya? Ini motivasi untuk mahasiswa ikut dalam kompetisi global. Jadi tidak hanya bermain di dataset sendiri di lokal, datasetnya sendiri, tapi bisa juga untuk berkompetisi dengan orang sedunia. Mengcompare, kemampuan saya seberapa sih dibanding orang-orang sedunia. Nanti dalam tiap kompetisi itu akan punya yang namanya leaderboard. Leaderboard itu daftar ranking. Jadi nanti kalau kita submit, kita nanti hasilnya seberapa, kita ranking berapa, itu muncul nanti di sana. Yang saya contohkan adalah ini yang saya pernah submit di sini, sudah selesai. Kita bisa melakukan late submission by the way. Jadi kalau tidak harus mengikuti kompetisi yang sekarang sedang berlangsung, bisa mengikuti kompetisi yang sudah selesai. Ini kita karena bisa melakukan late submission. Participationnya ini ada kompetitor, timnya sekian, entry-nya sekian banyak. Jadi ada kompetitor 1.500, entry-nya 14.000. Jadi rata-rata kurang lebihnya satu kompetitor itu melakukan 10 kali submission rata-rata. Ya 9 koma lah. 9 koma submission untuk tiap kompetisi. Di sini bisa dilihat dalam satu subtopik yang sama di sini, dalam satu competition semuanya ngumpul di situ. Datanya ada di sini misalkan ini. Nih datanya ada 3 file, total size-nya ini tipenya zip. Terus nanti ada train.json. Nih datanya ada 3. Ada train.json, test.json, kemudian sample submission. Isinya train.json itu formatnya seperti ini, ada ID, ada cuisine, kemudian ada ingredients. Tugasnya dari competition ini berdasarkan ingredients yang ada, kita menebak cuisine-nya ini apa. Apakah ini masakan India, masakan Meksiko, atau yang lain. Ada nanti pada pilihan-pilihannya, pilihan-pilihan jenis cuisine-nya. Nah, nanti kita melakukan training menggunakan train.json di sini. Kalau sudah train.json selesai, kita bangun modelnya. Modelnya nanti kita running dengan train.json yang ini. Kita running dengan test. Outputnya gimana? Outputnya itulah nanti yang kita submit. Ini sampelnya, sampel submissionnya di sini. Kita submit di sini, delete submission. Terus nanti akan muncul akurasinya kita seberapa nih. Saya klik leaderboard. Yang nomor 1 Yili Home ini submit 8 tahun yang lalu. Dia melakukan 31 kali submission. Perhatikan skornya 83, 0,83. Akurasinya 83%. Dan itu dia sudah menang. 83% ini sudah menang untuk kompetisi ini sudah. Oke. Terus saya kemarin sudah download What's Cooking di sini. Nih isinya 3.
Saya buka di Visual Studio Code. Oke, open folder. Ya, belum saya ekstrak. Oh, belum saya ekstrak. Oke, saya ekstrak dulu. Oke, saya open di sini. What's cooking? Oke, saya buka test.json. Oh, test.json. Oh, karena dia masih binary. Harus saya ekstrak juga. Oke. Nih di sini. Nih isinya tes JSON-nya. Sama seperti yang training, ini JSON tesnya. Dia mulai dari baris 1, ini scroll ke bawah. Barisnya sampai 157.000. 157.000 baris. Ini untuk yang tes. Yang untuk train lebih besar lagi. Yang untuk train ini kan, yang tes ini besarnya 400 KB, yang untuk train 1800 KB. Jadi 4 kali lipat. Jadi kalau di sini ada 157.000, kalau 4 kali lipatnya ya kira-kira 700-an ribu baris untuk training. Ini contohnya. Balik lagi ke sini. Ini jadi nanti kalau mahasiswa mengambil dataset dari Kaggle, nanti bisa melakukan submission, bisa lihat di leaderboardnya ini posisinya saya yang saya submit ini, model saya ini saya ada di mana. Nah, saya sarankan ini perkuliahannya sudah selesai sampai di sini. Saya sarankan yang bisa dilakukan sekarang adalah mengeksplorasi Power BI tadi ataupun menggunakan metode tool visualisasi yang lain boleh. Kemudian yang kedua adalah melihat-lihat website Kaggle. Kira-kira nanti saya semester ini mau membuat proyek dengan dataset yang mana. Datasetnya ada di sana, petunjuknya ada di sana. Dalam tiap kompetisi ada petunjuk-petunjuknya di sana. Terus mulai pikir-pikir, saya mau proyeknya mau apa ya. Nanti saya akan berdiskusikan lagi dengan Bu Vika, pengajar yang satunya. Nanti modelnya, formatnya, proyeknya, detailnya seperti apa. Planningnya per kelompok nantinya. Satu kelompok berapa mahasiswa. Terus kemudian nanti ya banyak detailnya nanti akan saya finalkan dengan saya ngobrol dulu dengan Bu Vika. Tapi dari sisi mahasiswa ada baiknya sudah mulai ancang-ancang cari-cari topiknya apa. Nanti kalau sudah nanti bikin grup, nanti bisa diskusi. Saya sudah melihat ini kompetisi yang A ini menarik karena begini-begini. Nanti si temannya juga bisa nimbrung. Oh, saya lihatnya kompetisi yang B. Yang B ini menariknya begini-begini. Nanti bisa diskusi dilakukan. Oke, materi selesai. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, yang lain? Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Ini di luar materi. Yang pertama adalah tentang absensi. Tolong absensinya dikoordinir, diatur sendiri supaya bisa tanda tangan di lembar absensi yang ada di ruang dosen. Tetap harus tanda tangan secara manual di atas kertas di lembar absensi tersebut. Silahkan dikoordinir gimana caranya.
Entah nanti kumpul dulu, setelah ini kumpul dulu, terus datang bareng-bareng untuk tanda tangan, atau janjian di jam yang berbeda atau di hari yang berbeda, atau nanti kontak dengan Bu Vika atau supaya diambilkan atau gimana, silahkan ngobrol, tapi tetap harus absensi dilakukan secara manual di atas kertas di lembar absensi. Oke, saya minta itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti akan saya upload file video rekaman dari proses perkuliahan ini. Linknya nanti akan saya posting di Google Classroom. Saya ini masih pertama, saya perlu eksplorasi dulu. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akhiri sekian. Silahkan mahasiswa log off. Kita ketemu lagi di minggu depan di jam yang sama.